Cek, 1, 2, 3. Apa kalian lihat tombol subscribe? Di mana? Sekarang tekan tombol subscribe. Lebih keras. Lebih keras. Hore, berhasil. Kalian hebat. Para kamu audiser dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Om Bos, yang tak lain tak bukan untuk merekap film. Om Bos mau membawa kalian bernostalgia sedikit tentang masa kecil kalian yang suka nonton film Dora. Tapi bukan sembarangan Dora. Dora yang ini itu berjudul Dora and the Lost City of Gold, yang rilis pada tahun 2019, buatan oleh sutradara James Bobin. Seperti apa petualangan aslinya Dora? Apakah kalian penasaran? Langsung saja kaki nenek buyut yang cangkang udah berkesyukur tepuk bosok, berpegang tangan dan mulai mengayun karena film akan dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Awal scene di sebuah rumah pinggir danau, seorang cewek berbaju pink rambut cepak sedang berayun dengan monyet kesayangannya yang bernama Butch, dan ditemani seorang laki-laki yang bernama Diego. Dan kita akan diperkenalkan dengan para tokoh-tokoh seperti Ransel, Peta, dan si rupa pencuri alias Sweeper. Karena saking asiknya bermain dan berayun, mereka sampai lupa waktu, dan tak lama mereka dipanggil Ibu Dora untuk makan malam. Pada waktu makan malam, Dora seperti biasa berbicara sendiri kepada kamera yang membuat sedikit pada kebingungan. Pada saat makan malam, Diego melihat peta kudo yang menunjuk ke arah Parapata. Lalu ibu dan ayah Dora menceritakan bahwa Parapata adalah sebuah kota kuno yang sudah lama hilang. Konon di kota itu terdapat banyak sekali emas yang bahkan jumlahnya melebihi jumlah emas yang ada di dunia ini. Dora yang polos itu tertarik dengan kata emasnya. Tapi ayahnya bilang kalau penjelajah tidak tertarik dengan yang namanya emas. Malam harinya mereka di kamar berdebat siapa yang lebih hebat, monyet atau jaguar. Yang sebenarnya mereka itu sedang sedih karena besok mereka harus berpisah. Keesokan harinya bapak dan ibu Diego pun datang untuk menjemput Diego pulang. Sebagai tanda perpisahan, Diego memberi satu buah permen yang telah dibagi dua untuk disimpan Dora dan yang satu disimpan Diego. 10 tahun waktu pun berlalu, kini Dora sudah besar, tetapi baju dan penampilan masih tetap sama. Suatu hari saat Dora ngevlog dengan dikejar sekerombolan gajah dan bertemu dengan kayman hitam di sungai Amazon. Walaupun Dora sudah besar, tapi Dora masih berteman erat dengan monyet kesayangannya, yaitu Butch. Suatu ketika saat Dora dan Butch berpetualang, mereka tidak sengaja menemukan sebuah goa di hutannya. Saat Dora masuk, Dora kaget karena banyak sekerombolan kelelawar yang keluar dan menabrak dirinya. Saat di dalam gua, Dora pun kagum. Di dalamnya ternyata banyak tulisan suku Inka kuno, dan semakin dalam lagi Dora masuk, Dora terkejut menemukan emas yang begitu berkilau. Teringat cerita ayahnya tentang kota emas Parapata, Dora pun semakin ambisius untuk mencari kota itu. Pada saat Dora ambil ancang-ancang untuk melewati jurang yang memisahkannya dengan patung itu, Dora lari, lompat, dan si Dora jatuh ke dalam jurang. Dora meminta Butch untuk memanggil orang tuanya. Seusai berpetualang tadi, Dora ngobrol dengan orang tuanya, dan ternyata di dalam patung tadi terdapat peta menuju kota kuno Parapata. Dengan senangnya Dora berkata bahwa dia akan mencari dan menemukan kota emas Parapata. Mendengar ucapan Dora tadi, kedua orang tuanya tampak biasa saja, karena ternyata mereka telah lebih dahulu menemukan misi kota Parapata itu. Mengetahui orang tuanya di dalam misi mencari kota Parapata, Dora semakin ambisius dan semangat lagi. Tetapi kedua orang tuanya melarang Dora ikut dalam misi pencarian kota Parapata itu. Mendengar ucapan itu, Dora menjadi sedih. Lalu ayahnya menasihatinya kalau dia tidak mau membuat Dora kenapa-napa, dan akan mengirim Dora ke kota menemui pamannya dan Diego. Keesokan harinya, di saat mau ngirim Dora ke kota, kedua orang tuanya menceritakan kehidupan anak muda di kota. Lalu si ibu menyuruh Dora untuk tidak membawa Butch dan ular kesayangannya ke kota, karena anak kota tidak memiliki monyet dan ular untuk dijadikan peliharaan. Dan Dora kita pun berangkat ke kota naik pesawat. Cus. Sesampainya di bandara, Dora dengan energinya melakukan SKSD dengan seluruh orang yang ditemuinya. Dora juga menunjukkan bakat perosotannya di eskalator bandara. Di bawah eskalator ternyata sudah ada pamannya dan Diego, yang sekarang Diego sedikit introvert dan nge-lag. Hai. Wow. Sesampainya di rumah, Dora sangat senang ketika bertemu dengan neneknya,
Lalu Diego membawa Dora ke kamarnya yang sudah didekor berwarna pink. Dora pun yang sangat tenang menunjukkan potongan coklatnya pada Diego, yang ternyata coklat bagian Diego sudah dimakan 10 tahun yang lalu, sampai lupa kapan waktunya. Si Dora yang selalu tidur di tempat alam liar merasa tidak nyaman jika harus tidur di kamar pinknya itu. Sontak ia pun keluar dan tidur di halaman rumah seraya menatap ke langit. Scene selanjutnya, Dora dan Diego pun berangkat ke sekolah. Si Diego nampak tidak nyaman sama dandanan Dora, lalu ia pun mendandani si Dora. Sesampainya Dora di sekolah, lagi-lagi Dora pun langsung SKSD dengan semua anak yang ditemuinya. Dora nampak kebingungan ketika dihentikan di alat metal detektor. Dengan polosnya, Dora menjawab pertanyaan si petugas tentang apa isi tasnya, yang ternyata isinya suar, generator, walkie-talkie, dan alat-alat yang tidak boleh dibawa ke sekolah. Dora melihat seorang gadis yang sedang mengampanyekan selamatkan hutan hujan dengan cara membeli cupcake. Dora lalu menghampirinya. Tanpa bersalah, Dora pun bertanya, hutan hujan mana yang hancur blur? Selain itu, Dora dengan polosnya sok pintar di depan gadis itu. Terasa tidak nyaman dengan Dora, gadis itu memberi cupcake gratis kepada si Dora. Si Diego yang melihat Dora dengan gadis itu lalu memberitahunya kalau gadis itu Semimore, anak berprestasi di sekolahnya. Ketika Dora bertemu dengan seorang pria yang memakai kaos bergambar galaksi, lagi-lagi dengan polosnya Dora mencoret-coret kaos itu karena gambarnya salah. Ketika di dalam kelas, bu guru bertanya, "Siapa kamu, Pidi?" Semimore yang terkenal kepintarannya lalu angkat tangan, dan tanpa disangka Dora juga ikut angkat tangan seraya menjawab dengan gamblang pertanyaan guru tersebut. Seusai pelajaran di kamar mandi, Dora dihampiri oleh Semimore untuk tidak bermacam-macam dengannya. Dora dengan polosnya tidak menanggapi serius ancaman itu. Seusai pulang sekolah, Dora selalu menghubungi kedua orang tuanya dan menanyakan koordinat tentang kota Parapata. Suatu hari di kantin sekolah, Dora menyicipi sebuah makanan. Karena Dora biasanya makan suwek, bolet, kentang, tidak pernah makan makanan kota, ia pun merasa keenakan. Sampai-sampai ia mengucapkan terima kasih pada para koki di kantin tersebut. Suatu malam, Dora berangkat ke pesta dansa dengan kostum matahari. Dora pun mengajak si Randy untuk berdansa, tapi si Randy tidak mau. Oh ya, si Randy itu anak yang memakai kaos galaksi yang salah tadi ya bos. Dora yang bodoh amat itu pun berdansa sendirian di depan orang-orang. Teman-teman Dora yang menganggap Dora ini aneh pun menertawainya. Gregetnya lagi, Dora dengan polosnya mengajak Diego untuk berdansa. Diego yang dicancengin itu pun langsung pergi dari tempat tersebut. Si Dora yang melihat kepergian Diego, ia pun mengejarnya. Saat di luar, Diego mengungkapkan semua rasa kekesalannya pada si Dora karena selalu malu-maluin dirinya. Dora yang peka pun merasa kecewa dengan tanggapan Diego dan pergi meninggalkannya dan pulang ke rumah. Di kamarnya, Dora mengurung diri dalam lemari. Si nenek yang melihat tingkah laku Dora menghampirinya dan menenangkannya. Dora berkata pada neneknya, mungkin Diego sudah benci pada dirinya sekarang karena Dora selalu malu-maluin Diego. Lalu nenek pun menasihati Dora untuk tenang dan selalu menjadi dirinya sendiri. Di scene selanjutnya, Dora dan teman-temannya melakukan kunjungan ke sebuah museum untuk belajar. Di tempat itu, si guru menyuruh mereka untuk berkelompok, dan Dora yang tidak mendapat kelompok akhirnya membuat kelompok sendiri dengan Diego, Randy, dan Semi. Di situ mereka harus mencari peninggalan yang tertua. Mereka pun memburu peninggalan-peninggalan yang ada di museum itu. Si Dora yang sedang kebingungan tiba-tiba dipanggil oleh penjaga museum untuk masuk ke suatu ruangan belakang museum. Nah, si Dora yang tergoda dengan pertolongan Mbak itu memanggil semua temannya untuk masuk ke ruang staf yang tidak boleh semua orang masuk. Apasnya lagi di dalam ruang staf tersebut, Dora malah tertabrak dengan penjaga museum pria. Kawan-kawannya yang kaget, mereka pun menyebar. Dan ternyata di sini si Dora dijebak, sedangkan staf pria ini ternyata kenal dengan si Dora. Dora lalu dikurung di peti dengan teman-temannya. Singkat cerita, mereka pun terbangun dan kaget karena mereka pergi ke luar negeri tanpa identitas. Si Dora lalu memberitahu ke teman-temannya kalau staf itu ternyata gerombolan pencuri yang mencari kota Parapata. Si Dora lalu mencoba melihat keluar dan melihat ada satu orang datang ke arah mereka. Dan ternyata orang itu adalah Alejandro, teman dari ayah Dora yang mencoba menyelamatkannya. Alejandro menyuruh mereka semua untuk lari. Penculik yang menyadari mereka kabur lalu berhenti untuk mengejar Dora. Dora dengan teman-teman lari ke hanggar pesawat. Lalu penculik memanggil rubahnya yaitu Sweeper untuk mengejar keempat orang tersebut.
Di dalam hangar, Swiper berhasil mengambil ransel Dora, dan dengan keahlian Tarzannya, Dora melompat ke sana kemari di antara pesawat untuk mendapatkan ranselnya lagi. Sayangnya, walaupun ransel berhasil didapatkan, tapi petanya berhasil diambil Swiper. Para penculik lalu mengejar Dora, tapi untungnya Alejandro datang dengan mobilnya. Alejandro pun memacu gaspol mobilnya dan masuk ke ladang tebu untuk menghilangkan jejak. Setelah mereka lolos, Alejandro menceritakan ke Dora kalau dia adalah sahabat ayahnya. Alejandro lalu memberikan buku ayahnya ke Dora dan minta tolong ke Dora untuk menemukan sahabatnya itu alias papangnya si Dora. Setelah sedikit perdebatan, akhirnya teman-teman Dora sepakat untuk mencari ayahnya Dora agar mereka bisa selamat pulang. Alejandro pun kembali ke titik awal ekspedisi kedua orang tua Dora. Sesampainya di sana, mereka pun turun dari mobil dan berdiskusi bagaimana caranya masuk ke hutan karena mobil tidak bisa masuk ke hutan itu. Mereka pun bersiap-siap membawa perbekalan dan masuk ke hutan tersebut.